Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 3 Arafah, 3 Musdalifah dan 3 Mina yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat ya, Nak. Dan tetap semangat tentunya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelumnya Pak Agung ingin mengajak kalian tepuk semangat dulu. Masih semangat? Ya, tepuk semangat. 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 Iya, alhamdulillah. Kembali lagi bersama Pak Agung ya, Nak. Hari ini kita belajar Quran hadis, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah belajar surah Al-Falaq, sekarang kita masuk pembelajaran yang kelima tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, jadi hari ini kita pelajaran Kurdis akan belajar tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Apa saja huruf-hurufnya dan bagaimana contohnya dalam bacaan? Kita akan pelajari bersama ya. Baik, sebelum itu kita kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami pelajaran hari ini. Kita berdoa bersama, diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, Pak Agung ingin mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang ingin bernyanyi? Ya, kita nyanyi dulu ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Ayo Belajar. Check it out. Kita
Iya. Hormat guru seperti orang tua. Oke. Baik, anak-anak semuanya kelas 3 sudah siap belajar? Iya, kalau sudah dipersiapkan ya tempat duduknya yang baik. Ya, dibuka buku Quran hadisnya. Dan Pak Agung pesan simak videonya sampai selesai ya supaya kalian bisa memahami secara utuh pelajaran hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pembelajaran yang kelima tentang hukum bacaan qalqalah. Baik. Anak-anak semuanya, pertama coba diperhatikan halaman 51. Ya, di sini judulnya ya. Pelajaran kelima hukum bacaan qalqalah. Pak Agung bacakan pengantarnya ya, karena ini penting sekali. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi, ilmu apa yang mempelajari tentang cara mengucapkan huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an? Ilmu tajwid. Nah, agar bacaan Al-Qur'an kita menjadi lebih baik dan sempurna, kita perlu mempelajari hukum-hukum bacaan dalam ilmu tajwid itu. Salah satu dalam ilmu tajwid yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum bacaan qalqalah. Ya, kita akan cari tahu ya, apa itu qalqalah, apa saja huruf-hurufnya, macam-macamnya dan penerapannya dalam bacaan Al-Qur'an. Baik, langsung kita masuk yang pertama, tentang pengertian dan macam-macam qalqalah. Perhatikan halaman 53 nak di dalam bukunya. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul ya. Pak Agung garis bawahi ya. Tolong kalian juga garis bawahi di buku kalian supaya kalian punya poin ya untuk dipelajari nanti. Ya. Qalqalah artinya memantul. Ya, secara bahasa. Sedangkan menurut ilmu tajwid, qalqalah artinya bunyi huruf ya yang dibaca dengan suara memantul sehingga terdengar suara membalik ya, baik karena berharakat sukun maupun diwaqafkan. Ya. Baik di tengah-tengah kalimat maupun di akhir kalimat ya, maksudnya itu ya. Sekali lagi, qalqalah itu pengertiannya adalah bunyi huruf yang dibaca dengan suara memantul. Ako, bako, ato, bato, abe, aje, baje, ade, bade. Nah, memantul. Ede. Nah, itu namanya memantul. Sehingga terdengarnya membalik. Ede. Nah, seperti itu ya. Baik di tengah-tengah ya, maupun di akhir kalimat nanti. Nah, huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf ini. Coba dihafalkan 5 huruf qalqalah. 1, qaf. Ini huruf apa? Qaf. 2, huruf to. Huruf to. Ini huruf to ya. Yang ketiga huruf ba. Yang keempat huruf jim atau ja. Yang kelima huruf dal. Ya. Nah, 5 huruf dalam huruf qalqalah ini bisa disingkat ya, untuk memudahkan kita mengingatnya. Kita singkat ya huruf ko, to, ba, jim, dal ini dengan kalimat qutbujadin. Nah, qutbujadin itu ada hurufnya semua. Qutbujadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Itu huruf qalqalah. Atau istilah lain yang juga terkenal yaitu baju di toko ya, baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, itu bisa juga ya. Supaya kalian ingat nanti ketika ditanya huruf apa saja qalqalah itu, ingat baju di toko atau qutbujadin. Ada apa saja hurufnya? Ba, jim, dal, to, qaf atau qaf, to, ba, jim, dal ya. Paham ya? Artinya memantul, huruf-hurufnya ada 5. Ada qaf, to, ba, jim, dal. Yang kedua, macam-macam hukum bacaan qalqalah apa saja? Ada ya, kita perhatikan. Yang pertama, ada 2 macam ya. Pertama qalqalah kubro. Qalqalah kubro atau qalqalah besar ini adalah
qalqalah yang apabila terdapat di salah satu huruf qalqalah di tengah-tengah kalimat. Contohnya, mohon maaf Pak Agung, ulangi ya. Qalqalah kubro adalah qalqalah besar ya, yang ada di ujung atau di akhir kalimat. Contohnya ini. Birabbil falaq. Nah, itu kan di akhir kalimat tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di akhir kalimat kan aqqa, bukan ak tapi aqqa. Ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qalqalah tuh harus mantul tuh, harus memantul. Ya, contohnya lagi muhit, ya. Lahabin wa tab, al-buruj, ahad. Nah, mantul ya, ada seperti itu. Itu disebut qalqalah, memantul. Contoh huruf qaf ini birabbil falaq. Contoh huruf ta-nya muhit. Contoh huruf ba-nya lahabin wa tab. Huruf jimnya al-buruj. Huruf dalnya ahad. Ya, jadi huruf yang apabila huruf qalqalah ini berharkat sukun dan diwakafkan atau berada di akhir kalimat, bacanya harus jelas dan memantul. Yang kedua ada qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah qalqalah yang apabila salah satu huruf qalqalahnya berharkat sukun atau hidup, atau maksudnya berharkat fathah kasrah dhammah di tengah-tengah kalimat ya. Maksud Pak Agung berharkat mati di tengah-tengah kalimat ya. Contohnya di sini huruf qa. Khalaqnakum. Nah, khalaq di tengah-tengah kan? Berharkat sukun kan? Nah, itu yang dimaksud qalqalah sugro. Jadi huruf qalqalah yang berharkat sukun atau mati di tengah-tengah kalimat. Contoh, khalaqnakum dari qafnya, huruf dari to-nya. Contohnya, at'amahum. Ato, huruf to-nya qalqalahnya, huruf to-nya di sini mati ya, di tengah-tengah. Maka kita harus memantul cara membacanya, bukan at'amahum tapi at'amahum. Nah, gitu. Jadi memantul ya. At'amahum. Yang ba-nya yabsutu. Nah, huruf jimnya liyaj'ala. Huruf dalnya rodadena, rodade ya, rodadena. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, kalau bisa ya dijawab pertanyaan latihan yang ada di halaman 55 ya. Qalqalah menurut bahasa artinya apa tadi? Ya, betul. Artinya memantul. Sedangkan qalqalah itu ada dua macam, apa saja? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu apa? Qalqalah yang apabila salah satu huruf qalqalahnya berharkat sukun atau mati di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubro atau besar, ya qalqalahnya bisa berharkat sukun ya atau hidup di akhir kalimat, atau diwakafkan, diberhentikan ya. Pembacanya harus memantul. Oke, ayo mengingat, perhatikan halaman 55. Qalqalah berarti bunyi huruf yang dibaca dengan suara memantul sehingga terdengarnya suaranya membalik. Ada, ako, ada, aja, abe, ako. Ya, seperti itu. Baik, nah ini kalian bisa mengerjakan ya untuk melatih pemahaman kalian tentang qalqalah ini ya. Ini dikerjakan yang kosong-kosong ya. Nah, ditulis hukum bacaannya apa, apakah qalqalah sugro atau qalqalah kubro, lalu cara membacanya seperti apa, diisi kolom-kolomnya ya. Nah, halaman 56 dan 57 bagian bawah ada perintah ya. Coba cari dan tuliskan hukum bacaan surah Al-Lahab dan surah At-Thariq yang ada di halaman 56 dan 57 ini.
Nah, tugasnya adalah cari ayat atau bacaan mana yang sugro, mana yang kubro, ya. Mana qalqalah sugro, mana qalqalah kubro. Ya, Pak Agung contohkan ya. Ya, kalau bisa menulis bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya. Kalau tidak bisa, boleh pakai bahasa Latin. Contoh dari surat Al-Ahzab dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wah, ini ada qalqalah nih, ada ba di akhir kalimat. Maka masuknya apa kalau di akhir kalimat? Di ujung atau diwakafkan? Ya, masuknya qalqalah kubro. Maka kita tulis di sini. Lahabin lahabin wa tab. Ya. Nah, kalian tulis di sini tulisan Arabnya la ha bi wa taba. Nah, itu salah satu contoh ya. Qalqalah kubro. Nah, kalian menemukan apa lagi? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oh, ini dapat lagi nih kasab di akhir kalimat. Masuk tulis ya sampai selesai di surat At-Thariqnya juga ditulis ya. Itu salah satu tugas untuk hari ini ya. Tulis, cari di dua surat ini mana qalqalah sugro yang ada di ujung ya. Kuncinya adalah yang ada di ujung. Kalau qalqalah sugro yaitu kubro tadi, kalau sugro di tengah-tengah kalimat. Ya, dan harakatnya sukun huruf qalqalah itu ya. Oke, bisa dipahami ya, Nak? Baik, kalau sudah di sini juga ada pernyataan sikap. Dikerjakan ya sayang ya. Pak Agung bantu ya, Pak Agung bantu. Coba kalian jawab. Temanmu meminta ditunjukkan contoh bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Kalau teman kalian meminta diajari ya, ditunjukkan. Mana sih qalqalah sugro dan kubro itu? Yang aku lakukan adalah ya, membantu atau mengajarkannya. Yang kedua, adikku salah membaca qalqalah kubro. Sikapku adalah iya, mengoreksinya ya. Kalau kita mendengar atau mengetahui adik kita salah membaca hukum bacaan qalqalah, ya kita koreksi ya karena kita sudah belajar. Yang ketiga, temanmu salah membaca bacaan qalqalah sugro. Hal yang aku lakukan adalah ya, mengingatkan atau mengoreksinya ya. Nomor 4, hukum bacaan lafal la syadid. La syadid itu di ujung kalimat ya, ceritanya ini di akhir kalimat. Adalah contoh bacaan qalqalah kubro. Menurutmu apa? Menurut kamu apa? Oh, tebal. Oh, misalnya apa itu disampaikan? Hukum lafaz inna batosha. Inna batosha. Nah, itu qalqalah sugro. Menurutmu adalah apa misalnya? Oh, ini di tengah-tengah kalimat. Oh, ini huruf qalqalahnya berharkat sukun atau mati ya. Seperti itu. Itu kalian bisa sampaikan pendapatnya ya. Nah, itu 1 sampai 5 diisi ya. Itu tentang hukum bacaan qalqalah. Hari ini kita belajar itu saja ya. Kita fokus, kalian pelajari dan pahami baik-baik. Rangkumannya dibaca tentang apa pengertian qalqalah. Ada 2 macam, sugro dan kubro. Terus hurufnya apa saja dan contoh bacanya seperti apa. Ya, kalian harus belajar masing-masing ya. Contoh bacaan qalqalah itu huruf to itu apa? Sugronya, kubronya apa? Huruf ba, huruf ja, huruf da, huruf to. Itu kalian ingat-ingat dan pelajari. Minimal contoh-contoh yang ada di halaman di bab ini kalian pelajari supaya nanti ketika ada ulangan kalian bisa mengetahui, oh contohnya ini yang pernah aku baca di buku ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Hari ini kita belajar hukum bacaan qalqalah. Kalau sudah bisa dipahami, silakan tugas hari ini selain tadi yang kalian kerjakan ya, silakan dikerjakan juga evaluasi pelajaran 5 halaman 61 dan 62 ya. Dikerjakan bagian A, bagian B, dan bagian C-nya ya nak. Pak Agung beri waktu 3 hari ya, karena agak banyak. Jadi beri waktu 3 hari. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Jangan ditunda-tunda.
Kalau sudah selesai langsung dikirim ke Pak Agung ya, supaya Pak Agung langsung rekap ke buku tugas. Oke, bisa dipahami nak? Oke, kalau bisa dipahami, terima kasih. Iya, semangat belajarnya anak ya. Selalu jaga kesehatan dan berbakti kepada orang tua kalian di rumah. Itu saja yang bisa Pak Agung jelaskan dan sampaikan untuk pelajaran Quran Hadis hari ini. Kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.